Gunung Gede bukan sekadar gunung biasa. Setiap pendaki yang naik ke sana selalu membawa pulang cerita. Namun, tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, sekelompok pendaki memulai perjalanan mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesuatu sudah menunggu mereka di atas. Apakah kalian siap mendengar kisahnya? Tapi ingat, jangan pernah mendaki sendirian dan jangan menoleh ke belakang. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe. Karena dengan begitu, kalian akan tetap aman. Atau mungkin kalian sudah menjadi bagian dari kisah ini. Selamat datang di kisah horor pendakian Gunung Gede. Rian, Fajar, Dinda, Sari, dan Bayu berdiri di depan pos pendakian. Mereka berlima adalah sahabat lama yang sudah lama merencanakan perjalanan ini. Dengan semangat, mereka memeriksa perlengkapan masing-masing sebelum memulai perjalanan. Namun, ada satu hal yang membuat suasana terasa ganjil. Lihat itu, kenapa warung di dekat pos mendadak tutup? Padahal tadi buka. Bisik Dinda menunjuk ke arah warung kecil di pinggir jalur pendakian. Warung yang tadinya terang benderang kini gelap. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Seakan pemiliknya pergi begitu saja tanpa menutup rapat pintunya. Mungkin sudah malam, mereka pulang. Jawab Bayu acuh tak acuh. Namun, suara batuk lirih terdengar dari dalam warung. Mereka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam samar di balik jendela kayu yang tertutup sebagian. Sudah, ayo jalan. Jangan pikir yang aneh-aneh. Fajar mencoba mengalihkan perhatian. Mereka pun memulai pendakian, melewati jalur hutan yang semakin pekat. Cahaya senter menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan. Suara serangga malam dan gesekan ranting tertiup angin terdengar di sekitar mereka. Setelah 1 jam berjalan, Bayu yang berada di depan tiba-tiba berhenti. "Kenapa, Yu?" tanya Rian. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan dengan wajah pucat. Di tengah jalan, berdiri seorang wanita berbaju putih. Rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak, tidak ada ekspresi. Seakan sosok itu sudah menunggu mereka sejak tadi. "Astaga, siapa itu?" bisik Sari dengan suara bergetar. Dinda menggenggam tangan Rian erat. Tubuhnya gemetar. "Itu bukan manusia," ucap Fajar lirih. Mereka ingin berbalik, tapi suara tertawa kecil terdengar dari sisi kiri jalur. Samar-samar, terdengar langkah kaki lain di antara semak-semak. Tiba-tiba, lampu senter Bayu berkedip-kedip, lalu mati. Dalam hitungan detik, sekeliling mereka menjadi gelap total. Dan saat mereka menyalakan senter kembali, wanita itu sudah menghilang. Hanya menyisakan jejak kaki yang berakhir di tepi jurang. Setelah wanita itu menghilang, tidak ada yang berani berbicara. Hanya suara napas mereka yang terdengar berat di tengah kabut yang semakin pekat. "Kita harus terus jalan." Suara Rian akhirnya memecah keheningan. Bayu masih menatap jejak kaki yang berakhir di tepi jurang. Wajahnya tampak pucat, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Itu tadi nyata, kan?" bisik Dinda. Matanya masih menelusuri sekitar, seolah takut sosok itu akan muncul kembali. Tidak ada yang menjawab. Fajar hanya menarik lengan Bayu, menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan lebih cepat, tapi suasana semakin aneh. Udara terasa lebih dingin, seakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan bahu mereka. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di sisi jalur, terdengar suara seseorang berbisik. "Kenapa kalian naik? Kalian seharusnya tidak di sini."
Langkah mereka terhenti. Dengar itu. Suara Sari hampir tidak terdengar karena ketakutannya. Bayu menyorotkan senter ke arah semak-semak. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pergi. Sebelum terlambat, Dinda menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan yang hampir lolos. Matanya berlinang. Ayo, kita percepat langkah. Fajar menggenggam tangan Sari dan menariknya maju. Tapi baru beberapa langkah, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Langkah kaki terdengar di antara mereka. Seolah-olah ada orang lain yang berjalan di tengah kelompok, tetapi tidak ada yang melihat sosok tambahan. Kita berlima, kan? Bisik Bayu, matanya menatap teman-temannya satu persatu. Semua berhenti, saling memeriksa. Mereka memang berlima, tapi suara langkah kaki yang mereka dengar ada 6. Dinda mulai menangis pelan. Siapa yang ada di belakang kita? Bisiknya dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara napas seseorang tepat di tengkuk mereka. Turunlah. Seolah suara itu berasal dari seseorang yang berdiri di antara mereka. Tapi saat Bayu menyalakan senter ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut pekat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dan dari dalam kabut, samar-samar, sesosok bayangan tinggi muncul. Perlahan mendekat. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya hitam pekat dengan tubuh yang tinggi menjulang. Sari berteriak histeris. Dan saat mereka semua berlari, suara langkah ke-6 itu masih mengikuti mereka. Napas mereka terengah-engah. Bayu yang berlari paling depan sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa yang lain masih mengikutinya. Namun meskipun mereka berlari secepat mungkin, suara langkah kaki ke-6 itu masih terdengar. Dan semakin lama, suara itu semakin mendekat. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Teriak Rian, matanya menatap lurus ke jalur setapak di depan. Tapi Sari, yang sudah gemetar ketakutan, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menoleh, dan saat itu juga, ia menjerit sejadi-jadinya. Di belakang mereka, sosok bayangan tinggi, tanpa wajah yang tadi mereka lihat, kini sudah sangat dekat, hanya berjarak beberapa meter. Tubuhnya hitam pekat seperti asap, dengan tangan panjang yang menggantung lemas. Yang lebih mengerikan, tubuh itu melayang tanpa menyentuh tanah. Sari terjatuh. Sari. Dinda menjerit, berusaha menolong sahabatnya. Tapi sebelum ia bisa meraih tangan Sari, sesuatu yang tak terlihat menarik kaki gadis itu ke dalam semak-semak. Tolong, ada yang menarik kakiku. Sari berusaha menggapai-gapai udara, matanya penuh ketakutan. Bayu segera berlari dan menarik tubuh Sari dengan sekuat tenaga. Dengan susah payah, mereka berhasil menariknya kembali. Tapi saat Sari berhasil bangkit, ada bekas tangan hitam di pergelangan kakinya. Bekas itu tampak seperti jari-jari yang panjang dan kurus, mencengkeram dengan kuat. Dan yang lebih menyeramkan, bekas itu perlahan menghitam, seperti luka bakar. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Fajar berteriak panik. Mereka kembali berlari, tanpa peduli ke arah mana. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah persimpangan. Jalur mana yang harus kita ambil? Rian bertanya dengan napas terengah-engah. Mereka menyorotkan senter kedua jalur di depan mereka. Jalur kanan tampak lebih terang dengan jalan yang cukup jelas. Sedangkan jalur kiri lebih gelap dan dipenuhi akar pohon besar. Tiba-tiba, dari jalur kiri, terdengar suara seseorang memanggil, "Sini, lewat sini."
kalian akan selamat." Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita tua. Suaranya lembut, seolah menuntun mereka menuju keselamatan. "Mungkin ada warga sekitar yang bisa membantu kita," kata Bayu, tapi Fajar segera menarik lengannya. "Jangan, kita ambil jalur kanan," ucapnya tegas. Tapi suara itu bukan manusia, potong Fajar. Dinda menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Suara wanita itu kini semakin mendekat. "Cepatlah, sebelum dia datang." "Siapa dia yang dimaksud?" bisik Rian, suaranya bergetar. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, dari jalur kiri, sosok yang mereka lihat sebelumnya muncul kembali. Bayangan tinggi tanpa wajah itu berdiri diam, tapi tubuhnya kini bergerak aneh, seolah bergetar cepat. Mereka tidak punya waktu lagi. "Lari ke kanan," Fajar berteriak. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari ke jalur kanan. Suara derap langkah ke-6 kembali terdengar di belakang mereka. Tapi kali ini, suara itu bukan lagi langkah kaki, tapi suara sesuatu yang berlari dengan 4 kaki. Seperti binatang. Tapi bukan. Mereka tidak berani menoleh. Mereka hanya berlari sekuat tenaga, berharap jalur ini membawa mereka keluar dari mimpi buruk yang semakin nyata, dan saat mereka berpikir sudah aman, jalur di depan mereka mendadak buntu. Di depan mereka terbentang jurang yang dalam, dengan kabut tebal menutupi dasarnya. Dan di balik kabut itu, terdengar suara tawa kecil, seolah sesuatu sedang menunggu mereka jatuh ke dalamnya. Kabut di bawah jurang begitu tebal, menutupi dasarnya. Tidak ada jalan lain. Mereka terjebak. "Apa kita harus lompat?" bisik Dinda dengan suara gemetar. Bayu menelan ludah, matanya berusaha mencari jalan keluar. "Kalau kita lompat, kita pasti mati. Kita harus kembali dan mencari jalur lain." "Kembali? Kau yakin?" Suara Fajar bergetar. Matanya tidak berkedip menatap jalur yang baru mereka lewati. Semak-semak di belakang mereka bergerak sendiri. Angin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang semakin menusuk. Lalu terdengar suara. "Kenapa tidak melompat saja?" Suara itu berasal dari belakang mereka. Perlahan, semua menoleh. Di antara pepohonan yang gelap, sesosok wanita berdiri. Pakaiannya lusuh, wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Tubuhnya seperti bergetar samar, tidak bergerak dengan wajar. Tapi ada yang lebih mengerikan dari sosok itu. Kakinya tidak menyentuh tanah. Sari menjerit, berlari ke belakang Bayu. Tapi wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menuding ke arah mereka. "Turunlah." Suaranya parau, menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, Bayu merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menarik kakinya ke tepi jurang. Tangannya mencengkeram akar pohon, berusaha bertahan. "Bayu!" Rian mencoba menariknya, tapi kekuatan yang menarik. Bayu begitu besar, Sari menangis, tubuhnya menggigil ketakutan. "Kita akan mati di sini." Dinda menutup telinga, sementara Fajar menatap sekeliling dengan panik. Tidak ada jalan keluar. Lalu dari arah lain hutan, terdengar suara lain. Suara azan. Pelan, tapi semakin jelas. Wanita yang melayang itu tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya mulai bergetar lebih keras, seolah kesakitan. Bayu merasa tarikan di kakinya melemah. Dengan sisa tenaganya, ia merangkak menjauh dari tepi jurang. Wanita itu mulai menjerit, suara yang menusuk telinga, seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Lalu, dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam kabut. Hutan kembali sunyi, suara azan masih terdengar, meski jauh. Suara itu, "Ada orang lain di sini," ujar Rian, wajahnya sedikit lebih cerah. Fajar mengangguk.
Kita harus mencari sumber suara itu. Mungkin itu jalan keluar kita. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari meninggalkan jurang, mengikuti suara azan yang terdengar dari kejauhan. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Dinda sempat menoleh ke belakang. Dan di dalam kabut, di tepi jurang, yang baru saja mereka tinggalkan, sosok wanita itu masih berdiri di sana. Tersenyum. Suara azan yang sebelumnya terdengar kini mulai meredup. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu satu-satunya petunjuk untuk menemukan jalan keluar. "Jangan sampai kita terpisah," kata Bayu, mencoba tetap tenang meski lututnya masih lemas. Sari berjalan sambil terisak. Tangannya masih memegangi pergelangan kaki yang sebelumnya ditarik oleh sesuatu. Bekas hitamnya semakin membesar, seperti luka bakar yang membentuk pola jari-jari panjang. "Kakiku makin sakit," bisiknya lirih. Dinda menggenggam tangan Sari, berusaha menenangkannya. Tapi ia sendiri tahu, ada sesuatu yang aneh dengan luka itu. Seolah ada sesuatu yang masih mencengkeram Sari, meski sosoknya tak terlihat. Tiba-tiba, di depan mereka, pepohonan mulai membentuk lorong sempit. Cahaya senter menerangi jalan setapak yang lebih lebar, dengan bebatuan besar yang tersusun alami. Dan di ujung lorong itu, ada sebuah gerbang tua, terbuat dari kayu besar yang sudah lapuk, dengan lumut yang menjalar di setiap sisinya. 2 pilar batu berdiri di kiri dan kanan gerbang, diukir dengan simbol-simbol aneh yang tidak mereka mengerti. Suasana mendadak menjadi lebih dingin. Ini bukan jalur pendakian biasa. Gumam Fajar menyorotkan senternya ke ukiran di pilar batu. Rian menelan ludah. "Apa kita harus lewat sini?" Bayu menatap ke belakang. Jalur yang mereka lalui tiba-tiba diselimuti kabut pekat. Tidak ada jalan lain. Dengan langkah ragu, mereka berjalan melewati gerbang tua itu. Saat kaki mereka melangkah masuk, suara hutan mendadak menghilang. Tak ada suara jangkrik, tak ada gemerisik daun. Udara menjadi lebih berat, seolah-olah mereka baru saja memasuki dunia yang berbeda. "Aku tidak suka tempat ini," bisik Dinda, menggenggam tangan Sari lebih erat. Di depan mereka, jalur setapak semakin sempit, dikelilingi pohon-pohon besar yang akar-akarnya menjalar, seperti tangan yang mencoba meraih mereka. Dan di tengah jalur itu, ada seorang lelaki tua. Ia duduk bersila di atas batu besar, mengenakan pakaian putih yang lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, hanya matanya yang tampak, tajam, dan seperti bisa menembus ke dalam jiwa. "Kenapa kalian masuk ke sini?" Suara lelaki tua itu dalam dan bergema, meskipun ia berbicara dengan pelan. Mereka saling berpandangan, tak ada yang berani menjawab. Lelaki tua itu berdiri perlahan. "Ini bukan tempat untuk manusia seperti kalian. Kami hanya ingin pulang," jawab Bayu. Suaranya bergetar. Lelaki itu diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Pulang?" Ia menoleh ke arah gerbang tua di belakang mereka. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Pintu yang kalian lalui bukan hanya sekadar gerbang biasa." "Apa maksudmu?" tanya Fajar. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu. "Tempat ini adalah batas antara dunia kita dan dunia mereka." Dinda menggigit bibirnya. "Mereka siapa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang mereka. Mereka menoleh, dan jantung mereka hampir berhenti berdetak. Di balik gerbang tua yang mereka lewati tadi, tampak bayangan-bayangan tinggi yang berdiri diam. Tidak satu, tidak dua, tapi puluhan. Mereka tidak bergerak, tidak memiliki wajah,
hanya siluet hitam yang tinggi dengan tangan panjang yang menjuntai ke tanah. Tapi yang paling mengerikan, mereka semakin mendekat. Dinda menggenggam tangan Sari lebih erat, sementara Bayu mencoba menahan dirinya agar tidak berlari. Apa yang mereka inginkan? Suaranya bergetar. Lelaki tua di depan mereka tetap diam. Matanya menatap lurus ke arah makhluk-makhluk itu, seolah sudah terbiasa melihat mereka. "Jangan bergerak," bisiknya lirih. Rian menelan ludah. "Bagaimana kalau mereka sampai ke kita?" Lelaki tua itu menoleh, menatap mereka satu persatu, dengan tatapan yang seakan menusuk ke dalam jiwa. "Kalian yang membawa mereka ke sini, dan kalian yang harus mengembalikan keseimbangan." Sari, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengerang kesakitan. Luka di pergelangan kakinya semakin menghitam, urat-urat di sekitarnya tampak membengkak. Sakit, sakit sekali. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya menggigil. Bayu buru-buru berlutut di sampingnya, sementara Dinda panik mencoba membangunkannya. Lelaki tua itu mendekat, menatap luka di kaki Sari. "Ia sudah ditandai." Mereka semua menatapnya dengan panik. "Ditandai? Maksudmu apa?" Fajar semakin gelisah. Lelaki tua itu menarik napas panjang. "Seseorang di antara kalian telah melanggar aturan gunung ini." Bayu menatap yang lain, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tidak mungkin. Kami tidak melakukan apa-apa." Tiba-tiba, boom! Suara dentuman keras terdengar dari arah gerbang tua di belakang mereka. Para bayangan hitam itu semakin dekat. Tubuh mereka bergerak tidak wajar, seperti ditarik ke depan dengan paksa. Lelaki tua itu buru-buru mengangkat tangannya, menggenggam sejumput tanah dari bawah kakinya. Ia merapal sesuatu dengan suara lirih sebelum melemparkan tanah itu ke arah Sari. "Jangan bergerak. Aku akan mencoba menghapus jejak yang mereka tinggalkan di tubuhnya." Saat tanah itu menyentuh kaki Sari, terdengar suara seperti desisan ular. Urat-urat hitam di kakinya mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Tapi sebelum ritual itu selesai, angin kencang tiba-tiba berhembus. Suara gemuruh dari dalam hutan bergema, disertai suara langkah kaki yang semakin banyak. Rian memegang bahu Bayu erat. Mereka semakin mendekat. Bayu menoleh ke belakang, matanya membelalak. Makhluk-makhluk itu kini hanya berjarak beberapa meter. Tangan panjang mereka merentang, seolah-olah siap merenggut tubuh para pendaki kapan saja. Dinda mulai menangis ketakutan. "Kita harus pergi dari sini." Lelaki tua itu menggeleng. "Kalian tidak bisa lari. Jika kalian kabur, mereka akan mengejar kalian sampai kemanapun." Mereka semua membeku. Bayu menatap lelaki tua itu. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Lelaki itu menatap mereka dalam-dalam. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Seseorang harus tinggal di sini sebagai pengganti." Jantung mereka semua terasa berhenti. Sari, yang masih menggeliat kesakitan, menatap mereka dengan wajah penuh ketakutan. Air matanya mengalir, tubuhnya semakin lemas. Fajar menggelengkan kepala. "Tidak, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa kita tinggalkan." Tapi lelaki tua itu tetap diam. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tegas. Sari menggigit bibirnya, lalu menatap Dinda dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin mati di sini." Suara itu, suara ketakutan seseorang yang berada di ambang kehilangan segalanya. Di belakang mereka, suara gemuruh semakin keras. Makhluk-makhluk itu kini sudah bisa terlihat dengan jelas. Bentuk tubuh mereka mulai berdenyut. Wajah-wajah kosong mereka bergerak-gerak tidak beraturan.
Mereka lapar, dan mereka sedang memilih siapa yang akan mereka bawa. Seseorang harus tinggal di sini sebagai pengganti. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepala mereka. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa melawan. Mereka saling menatap, mencari jawaban. Sari, yang tubuhnya semakin melemah, hanya bisa terisak. Bayu mengepalkan tangannya. Tidak, tidak ada yang akan kita tinggalkan. Fajar mengangguk. Kita harus cari jalan lain, harus ada cara lain. Tapi lelaki tua itu hanya menatap mereka dengan mata kosong. Tidak ada cara lain. Jika tidak ada yang tinggal, kalian semua akan mati. Dinda memeluk Sari erat, tangannya bergetar. Kalau begitu aku akan menemani Sari. Rian terkejut. Jangan bodoh, Dinda. Kita harus keluar dari sini. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari dalam hutan. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Akar-akar pohon menjulur seperti ular, merayap ke arah mereka. Salah satu makhluk itu melangkah lebih dekat, mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Dari dalam tubuhnya yang berdenyut, terdengar suara tangisan, suara manusia yang seperti berasal dari dunia lain. Terlambat, bisik lelaki tua itu. Mereka sudah memilih. Seketika, tubuh Sari menegang. Ia menjerit keras, punggungnya melengkung, seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Urat-urat hitam di kulitnya bergerak seperti cacing. Matanya membelalak ketakutan. Jangan biarkan mereka membawaku. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, tubuh Sari tertarik ke belakang, terseret dengan kecepatan yang mengerikan. Dinda berusaha meraihnya, tapi terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Sari sudah berada di tengah kawanan makhluk itu. Mereka menunduk, membisikkan sesuatu ke telinga Sari sebelum krek. Suara tulang patah terdengar jelas. Sari menjerit untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya menghilang dalam kegelapan, sunyi. Angin berhenti berhembus. Makhluk-makhluk itu berdiri diam, menatap para pendaki yang masih tersisa. Mata mereka kosong dan hitam pekat. Lalu satu persatu, mereka mulai mundur. Tubuh mereka larut dalam kabut, menyatu dengan malam. Semua terdiam. Bayu jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Fajar masih membeku di tempatnya, sementara Dinda menangis histeris. Lelaki tua itu menundukkan kepala. Keseimbangan telah kembali. Rian menggertakkan giginya, menatap lelaki itu penuh amarah. Kau sudah tahu ini akan terjadi. Kenapa tidak kau peringatkan dari awal? Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang. Aku sudah mencoba, tapi kalian tidak mendengarkan. Suara burung hantu terdengar di kejauhan. Kabut mulai menipis. Langit perlahan memucat tanda fajar akan segera tiba. Lelaki tua itu berbalik, berjalan perlahan ke dalam hutan. Kalian harus segera pergi sebelum gerbang tertutup. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju jalur turun, meninggalkan tempat terkutuk itu selamanya. Mereka mungkin sudah meninggalkan gunung itu, tapi apakah semuanya benar-benar selesai? Atau justru sesuatu telah mengikuti mereka pulang? Misteri belum sepenuhnya terungkap, dan kengerian bisa datang kapan saja, di mana saja. Jika kalian ingin terus menyelami kisah-kisah kelam lainnya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di episode berikutnya kita akan masuk lebih dalam ke dunia yang tak terlihat. Jika kalian berani,